Shalom sahabat kebenaran yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang berjudul Ketika Masalah Datang. Dari kitab Daniel pasal 6 ayat 2 sampai ayat 29. Saya akan baca ayat 11 sebagai inti perenungan kita saat ini. Demikian firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Tentu kita semua mengenal seseorang yang melakukan gerakan reformasi bagi gereja pada tahun 1517 di Wittenberg, Jerman. Ya, dia adalah Martin Luther. Ketika Martin Luther melakukan reformasi, dia dikucilkan oleh gereja. Dia mengalami kesulitan dan tekanan yang luar biasa dari orang-orang yang tidak sependapat dengan dia. Hidupnya penuh dengan kesibukan dan permasalahan. Dia bahkan mendapatkan cemoohan, hinaan dari orang-orang yang dikritiknya. Namun demikian, ia berkata bahwa semakin besar masalah yang dia hadapi, semakin ia berdoa kepada Tuhan. Bahkan ia memutuskan untuk berdoa 5 jam setiap harinya. Dan itu dia lakukan dengan penuh komitmen pribadi dengan Tuhan. Sahabat kebenaran yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seorang tokoh Alkitab yang memiliki komitmen yang sama dengan Luther adalah Daniel. Kita semua tentu mengenal Daniel. Raja Darius pernah berhasil dihasut oleh pejabat kerajaan yang tidak senang kepada Daniel karena kedudukan Daniel melebihi para pejabat tinggi dan wakil raja. Karena hasutan tersebut, Raja Darius pun mengeluarkan surat tentang larangan bagi siapapun untuk berdoa dan beribadah selain kepada Raja Darius. Mendengar itu, Daniel tidak gentar. Dia tetap berdoa 3 kali sehari hingga akhirnya dia ditangkap dan dilempar ke gua singa. Tetapi Allah mengirim malaikat untuk melindungi Daniel sehingga singa-singa buas itu tidak melukai Daniel. Apa yang terjadi jika Daniel takut untuk berdoa? Mungkin Daniel tidak pernah merasakan pertolongan Tuhan. Sahabat kebenaran yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini ada banyak orang yang berpikir bahwa doa tidak lagi diperlukan oleh orang zaman sekarang ini. Doa itu sudah kuno dan ketinggalan zaman. Doa tidak lagi relevan bagi hidup manusia sekarang ini. Doa itu hanya untuk orang-orang yang tidak sanggup melakukan apa-apa. Tidak heran, banyak juga orang Kristen yang malas berdoa dengan alasan tidak sempat berdoa atau terlalu sibuk dengan urusan pekerjaan, keluarga, pendidikan, pergaulan, dan lain-lain. Mengapa demikian? Sesungguhnya mereka belum merasakan manfaat doa bagi kerohanian mereka. Ketika masalah datang, justru kita harus merendahkan diri untuk berdoa kepada Tuhan. Doa yang kita lakukan sebagai anak Tuhan bukan berbicara tentang meminta sesuatu kepada Tuhan saja. Doa sebenarnya adalah komunikasi kita dengan Tuhan dengan tujuan supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Janganlah kita membiarkan masalah menjadi penghalang kita untuk berdoa kepada Tuhan, tetapi menjadi jembatan untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Sahabat kebenaran, masalah yang kita hadapi pada saat ini, masalah berat sekalipun, mari biarlah itu semuanya dipakai untuk mendorong kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, mengerti kehendak Tuhan melalui hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Mari masalah-masalah yang datang menjadi pengingat kita untuk semakin rindu berdoa kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus menyertai, memberkati kita semua.